Nah, Pak, saya mau bahas ada satu isu yang menarik nih, belum lama ini. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita sempat dengar mudik sudah diperbolehkan. Iya. Ini kayaknya ada sebuah secercah harapan untuk dunia pariwisata Indonesia. Namun tiba-tiba beberapa hari yang lalu pemerintah mengeluarkan larangan atau himbauan untuk tidak ada mudik lagi di bulan Lebaran gitu kan. Kira-kira ini buat ini Pak. Bu Mopri itu punya penawaran khusus. Punya penawaran hebat ya. Luar biasa ya kita hari ini ya Pak ya. Kita belum sounding kemana-mana loh. Baru ini loh. Ini pertama kali loh. Pertama launching nih kalau diomongin sama beliau. Iya loh. Khusus untuk mengobrol makanya. Kita belum launching kemana-mana. Halo teman ngobrol yang ngobrolin teman, balik lagi di Ngartis, ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Kali ini kalau kemarin biasanya saya sama teman saya, dan biasanya tuh kemarin kita Ngartis on the go, dan kali ini setelah beberapa bulan break, kita kembali lagi dengan episode Ngartis ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Ya ini kata produser saya suruh buka masker dulu. Bentar Pak ya. Ya, jadi saat ini saya sedang berada di The Lounge-nya Hotel Arya Duta Palembang. Dan hari ini kita bakal sedikit ngobrol-ngobrol tentang banyak hal, khususnya di dunia pariwisata dan dunia perhotelan. Dan seperti yang kita sudah ketahui bersama, tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini benar-benar menghantam berbagai aspek kehidupan kita, memberikan dampak yang positif dan juga negatif. Walaupun sepertinya mungkin banyak yang negatif. Dan bisa dikatakan dunia pariwisata, dunia hotel, dunia hiburan pada umumnya itu merupakan salah satu bidang yang terdampak sangat besar. Dan kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol bersama tamu yang sangat istimewa. Nanti mau tahu siapa tamunya, jangan kemana-mana, tetap saksikan Ngartis ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos bersama saya Vano, dan tamu yang istimewa setelah yang dua ini. Ya, balik lagi di Ngartis, ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos bersama saya Vano, dan saat ini saya berada di The Lounge Hotel Arya Duta ya. Dan tentu saja tadi saya sudah bilang saya bersama dengan tamu yang sangat istimewa. Yang pertama ada General Manager Hotel Arya Duta, Bapak Rizal. Selamat datang Pak di Ngartis ngobrol asik bareng Tribun Sumsel. Luar biasa Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah ngundang tim Ngartis di sini, dan tentu saja juga saya tidak sendirian, ada yang paling cantik di sini. Ada Mbak Mopri selaku Director of Sales ya, Hotel Arya Duta Palembang. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih Mbak sudah ngundang. Ya, kali ini Pak, sebelum saya ngobrol nih, ada satu pemandangan yang sangat menarik sekali ini di Hotel Arya Duta. Iya. Saya mau nanya, kok kenapa tiba-tiba di Arya Duta ini sekarang banyak akuarium kecil-kecil? Ini menarik sekali nih Pak. Kayaknya hampir di setiap sudut justru jadi catchy gitu kan, jadi seger ya. Ya. Ini idenya dari mana nih Pak? Wah, ini siapa yang bocorin ya? Bukan saya loh Pak. Sebenarnya memang saya itu hobi Mas. Jadi saya hobi akuarium. Di kamar sekarang tinggal 2, kemarin sempat 3. Tinggal 2. Ya mungkin karena saya anak nelayan ya, anak laut. Tinggal di hotel nggak bisa ngapa-ngapain kan? Laut jauh dari Palembang, so adanya Kenten laut Pak kalau itu Pak. Ya, jadi sampai di sini ya dilanjutkan lah. Saya buat akuarium, buat sendiri, ya, cari ikan sendiri. Ternyata di Palembang ada semua. Ada semua Pak. Nah, pelan-pelan, yang ada yang ikut, gini-gini ada yang tertarik. Tak racunin aja semuanya. Iya, tapi segi positifnya. Ternyata mereka kreatif juga. Iya. Ya daripada nggak ada nih meja kosong, taruh akuarium tadi mungkin ya, lantai 3 dekat swimming pool akuarium. Nah kedepannya itu di lantai 3 tadi yang di atas di Ampera Garden itu bukan akuarium, kolam sendiri kita bagusin lagi. Ampera Garden ini disimpan dulu Pak itu. Ini jadi memang Arya Duta, kalau teman ngobrol ada yang datang ke Hotel Arya Duta Palembang nih, ada pemandangan yang sangat menarik sekali ya. Hampir di setiap sudut ruangan
Dan mungkin setiap lantai kali ya. Diusahakan nanti. Diusahakan. Belum setiap lantai ya. Ya, lama-lama kami jualan akuarium, nggak jualan kamar lagi. Jadi ini dong Pak, apa namanya, beta gitu, beta shop galeri gitu. Ya, jadi saat ini saya sudah bersama dengan GM Hotel Arya Duta dan Director of Sales, ada Pak Rizal dan Mbak Mopri. Jadi gini Pak, saya langsung to the point aja ya. Siap. Bisa dibilang kan semua orang, semua lini kehidupan terdampak sama pandemi Pak ya. Ya. Dan ya kita nggak bisa pungkiri bahwa dunia pariwisata mungkin saat ini yang bukan saat ini, mungkin yang paling pertama terdampak itu ya dunia pariwisata, Betul. khususnya hotel kan Pak. Nah waktu awal-awal pandemi seperti apa sih sebenarnya di dunia perhotelan itu dampaknya gitu? Kalau Mas bilang seperti apa? Jawaban saya simpel sebenarnya. Hancur, Mas. Hancur, pedih. Di semua lini ya, bukan di semua daerah, di semua kota. Terutama kita di sini sempat tutup. Oh iya. Kita sempat tutup 3,5 bulan karena memang yang tidak ada kegiatan, tidak ada tamu, tidak ada kegiatan ekonomi, tidak ada perputaran bisnis secara global ya. Dan kita harus juga ikut mendukung peraturan program pemerintah. Ya salah satu cara yang harus kita lakukan ya kita tutup sampai kebijakan berikutnya keadaan mengizinkan buat kita untuk beroperasi lagi. Jadi kita sempat tutup. Dampaknya banyak ya secara ekonomi, harus kita akui karyawan yang harus kehilangan, yang harus stop dulu. Warung-warung di belakang kita tuh kelihatan semua. Jadi global lah, tapi memang yang paling terpuruk mungkin sampai saat ini masih ada kota-kota atau daerah-daerah yang masih belum bisa bangkit. Masih belum bisa bangkit. Ya karena pandemi ini ya. Cuman ya kita tahu lah, kita di Palembang yang mungkin boleh saya bilang kita harus lebih bersyukur lah ya. Dengan keadaannya sekarang kita sudah mulai pulih, kita mulai bangkit. Mulai bangkit lagi Pak ya. Nah, ya memang sebenarnya mungkin ada orang yang menghindari membahas tentang pandemi sebenarnya, tapi itu hal yang tidak bisa kita hindari dan kita harus, bahasa kerennya live with it gitu Pak. Kita sudah hidup di dunia ini sekarang. Sudah hidup, memang harus beriringan. Itu tetap harus ya mungkin pembuka obrolan biasa. Betul. Nah Pak, tapi Bapak tadi sudah sebut Kota Palembang dan Indonesia ya, secara khususnya secara umum sudah mulai pulih kembali. Dan tentunya kita bersyukur juga pemerintah melakukan satu terobosan namanya CHSE, Pak. Iya, betul. Mungkin Bapak bisa jelasin sedikit CHSE yang sudah diterapkan di Hotel Arya Duta kayak gimana sih Pak? Kalau kita sebelum kita buka saja, maksudnya sebelum kita reopening, semua CSE sesuai dengan peraturan pemerintah itu sudah kita lakukan. Ya kalau terutama memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Mungkin Mas tadi masuk ke hotel pasti cek suhu, harus hand sanitizer. Di setiap ruangan kita, di setiap public area kita pasti ada petunjuk ya. Kita pun kalau di restoran sekarang setiap pagi breakfast itu malah ada audio visualnya. Selain kita tempel itu untuk mengingatkan, even sampai mengambil makanan pun harus pakai sarung tangan. Ya jaga jarak dan tidak boleh berkumpul, yang seperti itulah. Ya dalam lift kita dan di setiap kamar pun di gantungan itu kita yakinkan kamar itu sudah steril di dalam, dan kita setelah dibersihkan kita gantung tag bahwa itu memang ready dijual. Kalau nggak ada itu kita nggak jual. Nggak dijual ya, berarti memang sudah diperhatikan sampai sedetail itu untuk di Arya Duta. Nah buat Mbak Mopri nih, saya pengen nanya tingkat okupansinya ya. Kalau dari pandemi kemarin, ya kita masih tengah-tengah pandemi, namun sepertinya sudah ada secercah harapan sedikit Pak ya. Sudah mulai pulih. Ada peningkatan nggak Mbak? Baik, jadi kalau untuk Kota Palembang sebenarnya sangat-sangat luar biasa sekali kalau kita bicara mengenai okupansi. Jadi yang kalau dibilang dadakan sering banget. Jadi kita kalau untuk forecasting itu sekarang memang agak sedikit deg-degan. Bukan deg-degan, sedikit gaul ya. Deg-degan. Iya benar, pagi begini, taunya siang kok. Betul. Tinggi, jadi kalau pagi kita bisa 35%, tiba-tiba end up sorenya itu bisa sampai langsung meledak. Betul, bisa sampai 70% kayak gitu kan. Nah, itu yang membuat
Palembang ternyata memang benar-benar jadi favorit sekarang untuk destinasi. Destinasi tetap ada jadi pilihan utama lah ya mungkin gitu. Betul. Dibanding dengan kota-kota lain barangkali ya. Jadi mungkin karena jaraknya juga dekat dengan Jakarta. Mungkin sekarang ini karena ada jalan tol juga pengaruhnya gitu. Dan kalau untuk city occupancy per kemarin month to date-nya aja kita di angka 71% sekarang. Dan itu rata-rata pengunjungnya yang domestik atau dari luar kota atau biasanya? Memang lebih banyak sekarang yang lokal. Agak detail nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi memang lebih banyak sekarang orang yang lokal sih sebenarnya. Kalau untuk yang domestik, karena mereka ada bisnis trip juga ke kita gitu. Tapi sekarang semenjak pandemik lebih banyak orang-orang yang staycation, baik lagi. Jadi kayak family gitu. Karena mungkin harga hotel sudah sangat kompetitif lah ya. Iya banget Pak ya, luar biasa kalau untuk harga. Jadi itu tadi mungkin orang-orang lokal juga udah pada bosen barangkali tidak ada hiburan, jadi staycationnya ke hotel. Gitu. Itu mungkin salah satu faktornya juga. Harga kompetitif ya. Betul. Karena memang kalau nanti kita bahas lebih dalam lagi nih, kita tahan dulu ngomongin harga nih. Berarti sebenarnya secara keseluruhan dunia bukan dunia lah. Di Aryaduta sendiri sudah mulai pulih benar-benar Pak. Satu lagi nih, gini, Aryaduta ini kan punya ballroom, bener ya? Dan bisa dibilang Hotel Aryaduta ini merupakan ballroomnya itu tuh ballroom semua ballroom impian semua calon mempelai gitu. Nah, termasuk saya kali ya Pak ya. Oh iya, kalau saya kebenaran udah jadi nggak bisa. Gitu. Sama Mas. Apa juga udah. Mudah-mudahan kita nggak sama-sama khilaf ya. Jangan Pak, ngeri Pak. Saya satu aja nggak habis soalnya gitu Pak. Mau nambah puyeng saya. Nah, tapi secara bisnis kami, nambah juga kami bersyukur tapi tetap di sini weddingnya. Mau berapa kali juga silakan. Iya, silakan. Nah, mau jadi pengen nanya nih Pak. Berarti untuk ballroom sendiri sudah ada peningkatan juga dong. Kalau kemarin mungkin habis benar tadi, bawa bilang hancur kan. Hancur. Dan sekarang ini sudah seperti apa? Apakah sudah mulai pulih lagi? Kalau soal pulih ya, saya masalah ngomong ballroom itu, kita rata-rata setiap minggu itu minimum ada 2 wedding. Minimum? Ya, minimum ada 2 wedding. Satunya Sabtu, besoknya Minggu. Satu lagi. So, pendukung lainnya di weekday-nya pun kegiatan-kegiatan MICE yang lain di Palembang ini cukup jalan, Pak. Cukup tinggi ya? Ya, cukup tinggi dan menurut saya sih kota ini menjanjikan ya. Mungkin satu lagi didukung oleh pemerintah setempat lah ya. Menjadikan kota ini kok jadi destinasi orang mau MICE juga ke sini gitu loh. Dari kementerian, dari luar kota juga banyak. Sehingga mungkin kalau saya bisa sharing di tahun 2019 itu data PHRI untuk tingkat okupansi seluruh Indonesia. Sumsel ini nomor 11, Pak. 2019. Tapi 2020 kemarin, which is masanya pandemi, itu kita nomor 3. Justru benar-benar bukan masuk 10 besar lagi, 3 besar. Iya, langsung nomor 3. Berarti kan daya beli masyarakat kita di Palembang dan mungkin daya tarik kota ini ya. Jadi sehingga orang tuh tidak takut ya, terutama buat kita lah ya. Kalau kita ngomong ballroom tadi, gimana dalam masa pandemi ini gimana kita meyakinkan orang supaya memilih kita ya, balik lagi dari pertanyaan Mas dari awal tadi bahwa prokesnya itu selain dari punya ballroom besar pun sekarang ini nggak ada gunanya kalau tidak prokesnya tidak jalan. Ini orang takut karena ballroom itu tempat orang berkumpul ya, berkumpul banyak. Kenapa? Dan disitulah prokes itu benar-benar harus diterapkan gitu. Nah, saya jadi pengen nanya juga nih. Kan tadi Bapak bilang punya ballroom segede apapun juga kayaknya rasanya agak-agak percuma karena prokesnya. Nah, berarti sebenarnya udah ada perubahan dong cara orang untuk bikin resepsi pernikahan khususnya gitu. Betul. Lalu perubahannya kayak gimana Pak? Bisa dijelasin nggak tuh? Tamunya maksimalnya biasanya berapa ribu, sekarang harus berkurang? Yang pasti kapasitas ya, karena itu berhubungan dengan jaga jarak, aman. Kalau masker kan biasa pasti harus pakai masker. Nah, yang ballroom kami itu biasanya 1.500 sampai 2.000 orang. Bisa numpruk sekalian gitu loh. Bisa pada waktu yang bersamaan. Waktu bersamaan, tapi kita sekarang maksimum 450.
Maksimum 450. Untuk yang di dalam. Untuk yang di dalam. Jadi kurang ada dari tamu sepertiganya itu. Iya, jadi untuk tamu yang berikutnya kalau ini memang penuh, mereka harus tunggu dulu di luar atau kita siapkan ruang tunggu di transit roomnya di bawah supaya flow orang yang di dalam itu tidak padat. Tidak padat ya. Tidak padat gitu. Nah, itu salah satunya yang kami terapkan. Jadi setiap ada mau wedding, mau acara apapun pasti itu harus jadi persyaratan mutlak kalau mau buat acara di tempat kami gitu. Jadi buat teman ngobrol juga ini informasi buat teman ngobrol juga nih. Iya, betul. Karena kan mungkin banyak yang bingung. Saya juga sempat bingung, Pak, waktu pernah datang ke satu nikahan, kok tiba-tiba MC ngomong bagi para tamu yang sudah makan harap keluar kayak gitu. Lah diusir gitu. Sebenarnya bukan usir ya, kan. bukan. Tapi sebenarnya karena untuk bergantian. Ya. Dan Arya Duta sudah menerapkan itu tentunya. Ya, Dan demikian untuk kebaikan bersama kok. Betul. Dan tentunya untuk kebaikan bersama. Nah, Mbak, selain wedding, tadi kan Bapak sebut ada acara mais juga. Iya. Berarti wisuda bisa di sini juga dong sekarang ini. Kalau untuk wisuda sebenarnya dari tahun kemarin pun sudah bisa jalan, sudah bisa diperbolehkan. Cuman dengan catatan prokes yang sangat ketat sekali. Kalau misalnya contoh aja ya, kalau misalnya ada satu universitas totalnya ada 1.000 orang. Kalau dulu mungkin bisa sekaligus, seperti yang kata Bapak tadi kan bisa pada saat yang bersamaan. Tapi ini kita otomatis kita harus bagi misalnya dengan 3 session gitu. Misalnya satu hari untuk 250 orang atau sampai 300 orang. Karena kan kalau graduation juga tempat duduknya yang semuanya duduk semua dengan berjarak kurang lebih 1,5 meter antara satu kursi dengan kursi yang sebelahnya lah kayak gitu. Nah, alhamdulillah tahun kemarin pun kita udah bisa jalan, sudah mulai banyak, malah kita kayaknya pioner deh untuk graduation. Karena memang kita strict banget dengan prokes. Jadi yang kalau misalnya para wisudawan itu didampingin sama orang tua, yang ini hanya wisudawannya aja. Tapi mereka datang lengkap dengan sarung tangan, hand glove, kemudian pakai masker, pakai face shield juga gitu. Terus acara prosesinya juga tidak terlalu lama gitu, hanya ya mungkin sekitar 3 jam paling lama kayak gitu. Dan juga mereka begitu selesai langsung membawa meals box-nya karena tidak makan di tempat, langsung pulang. Udah nggak buffet lagi ya? Iya. Sekarang bawa bukan nasi kotak kayak meal box ya kayak gitu ya. Dan benefit dan juga advantage dari kalau misalnya ada universitas yang mengadakan graduation di Arya Duta, karena kan kita terkoneksi dengan mall, jadi bisa memecah crowd-nya. Jadi wisudawannya bisa mengikuti prosesi, orang tua ataupun keluarganya bisa jalan-jalan ke mall begitu. Waktu menunggu itu lebih nyaman. Lebih nyaman. Karena kalau orang wisuda kan biasanya suka bawa sekampung gitu. Ya sebenarnya kan karena kebanggaan. Kayak saya dulu begitu juga, yang wisuda satu yang datang 10 orang. Itu tetap. Cuman kan kayak udah jadi tradisi. Dalam saat sekarang ini itulah keunggulan kami ya. Mungkin selain ballroom kami yang besar, lokasi kami yang ini ya, tempat-tempat yang mensupport ini cukup banyak. Jadi kan kalau wisuda itu kan mungkin 2 jam, 3 jam, kan nggak mungkin orang tua nunggu di parkiran atau di mobil. Kadang-kadang bawa keluarga, bawa anak-anak, ya bisa nongkrong di mall, nongkrong di kafe di sebelah. Jadi ya saya agree gitu loh. Jadi tempat favorit lah. Iya, karena lokasinya sangat strategis sekali kan. Kalau Hotel Arya Duta ini memang kebetulan lokasinya berada di tengah-tengah satu komplek mall ya. Dan itu akhirnya bisa memecah crowd juga. Dan semuanya sudah diatur artinya Pak ya. Betul. Sampai yang biasa kalau graduation itu kan tiba-tiba ada ya yang jualan di depan. Jual bunga dadakan gitu. Ya, itu pun juga kita concern juga. Jadi kita atur semuanya jangan sampai berkumpul kayak gitu. Berarti sampai hal sedetail itu pun sudah diperhatikan oleh Arya Duta ya. Nah, ini buat teman ngobrol yang nanti mau wisuda, lagi nyari tempat wisuda yang tentunya sudah memperhatikan semua hal. Arya Duta bisa jadi pilihan terbaik. Tetap jualan ya. Tetap jualan. Bahkan yang wedding juga nih sebenarnya kebetulan pas kita lagi proses syuting ini lagi ada wedding fest gitu. Wedding open house. Nah, Mbak jadi pengen nanya nih, ngomongin wedding lagi deh, ngomongin nikahan nih. Tapi bukan mau wedding lagi. Saya nggak mau, Pak. Nah, nanti juga mudah-mudahan istri saya nggak nonton gitu. Nanti dia nanya, kenapa kamu nanya wedding terus gitu. Nah, kemudian ini lagi ada wedding open house dari Arya Duta kan. Nah, ada harga COVID nggak sih?
wedding aja pakai harga COVID. Harga COVID semua harga COVID ya pokoknya. Sudah zamannya ya. Udah zamannya Pak. Semua harga COVID ya. Iya. Jadi memang dengan diadakannya wedding open house ini kita memang memberikan diskon yang sangat sangat gede ya kalau menurut kita bagi pihak hotel. Jadi memang kita mulai dari harga 15 juta sebenarnya kita ada, tapi itu untuk package dari akad nikah. Dengan total orangnya ya mulai dari 30 orang begitu sampai maksimal kita ada sekitar minimum itu untuk 600 orang dengan package yang berbeda. Jadi kalau sebenarnya tergantung package yang diambil. Jadi kita bisa memberikan diskon kurang lebih 30% dari harga paket yang sudah ada. Tapi hanya berlaku selama 3 hari ini aja. Oh ya karena open house ini. Dan alhamdulillah dari kemarin kita sudah closing ya Pak. Makanya bapakku senang. Udah full house kan? Full house gini pas sampai akhir tahun. Biasanya kalau bulan puasa ini kan kebetulan dekat bulan Ramadan ya. Mungkin kalau Ramadan biasanya orang kawinan agak ngerem dulu. Betul. Tapi karena mungkin pas tahun kemarin ada yang pending jadi dialihkan ke tahun ini. Opportunity itu selalu ada lah. Betul. Memang bisa dibilang sebenarnya COVID ini merupakan waktu yang paling pas buat nikah Pak. Karena semuanya lagi diskon. Sebalik-balik ini kecuan sebenarnya gitu. Sudah waktu bukan cuma waktunya diskon ya. Iya. Harganya diskon juga. Gitu. Iya. Terus orangnya jadi diskon, nggak boleh berkumpul gitu. Kalau kan. ngundangnya jadi nggak banyak juga nggak pusing Pak. Kalau dulu kan kalau nggak ngundang ini salah. Udah zaman COVID ini bisa ngundangnya dikit. Ada alasan. Lagi COVID ngebay rame-rame gitu. Nah Pak, saya mau bahas ada satu isu yang menarik nih, belum lama ini. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu beberapa minggu yang lalu kita sempat dengar mudik sudah diperbolehkan. Iya. Ini kayaknya ada sebuah secercah harapan untuk dunia pariwisata Indonesia. Namun tiba-tiba beberapa hari yang lalu pemerintah mengeluarkan larangan atau himbauan untuk tidak ada mudik lagi di bulan Lebaran gitu kan ya Pak. Nah artinya kan mau nggak mau kita staycation aja lah kali Pak ya, nggak bisa liburan keluar kota, nggak bisa ketemu keluarga lagi karena ya sebenarnya semua karena pandemi. Nah Arya Duta udah nawarin apa nih kira-kira nih buat ini Pak? Mopri itu punya penawaran hebat ya. Luar biasa ya kita hari ini ya Pak ya, kita belum sounding kemana-mana loh, baru ini loh. Ini pertama kali loh. Pertama launching nih kalau diomongin sama beliau. Khusus untuk mengobrol makanya. Kita belum launching kemana-mana loh, khusus ini loh. Jadi untuk menghadapi Ramadan ini kita memang ada berbagai macam paket yang kita tawarkan. Mulai dari iftar, kemudian juga kita ada paket Idul Fitri juga, staycation, dan juga sampai ke halal bihalalnya juga. Oh, sampai halal bihal. Ya. Dan memang kalau untuk iftar ini berlaku selama bulan Ramadan. Harganya sangat-sangat kompetitif sekali. Jadi kita sesuaikan lagi dengan kapasitas di restoran kita. Jadi kita hanya, kalau biasa normal bisa sampai 200 orang, sekarang kita hanya maksimal 160 orang saja yang kita bisa akomodasikan. Betul. Karena itu tadi prokes lagi, karena kita juga memikirkan kenyamanan dan juga himbauan pemerintah juga. Gitu. Makanya tempatnya limited sekali. Lama booking nggak dapat. Nah, itu dia. Start from berapa nih kalau boleh tahu? Boleh nggak dibocorin dikit deh? Jadi untuk harga bocor semua juga. Bocor semua nggak apa-apa Pak ya. Emang sengaja Pak dibocorin hari ini. Dibocorin hari ini. Ini bocoran pertama loh. Bocoran pertama. Serius loh, bocoran pertama ini. Benar, berarti sebenarnya belum di sounding udah udah duluan di sini. Untuk teman ngobrol justru kasih kesempatan istimewa nih sekarang nih. Jadi kalau untuk harganya kita start 149.000 per orang, all you can eat. All you can eat cuma 149.000. Nah. All you can eat. Keren banget tuh. Betul. Apalagi Arya Duta ini terkenal makanannya oke punya nih. Sebagai bocoran juga bahwa chef kami ini yang sebentar lagi akan dilantik ya Pak ya. Sebagai ketua Ikatan Chef se-Sumatera Selatan. Iya, Indonesian Chef Association. Bocoran betul. dikit nggak apa-apa deh gitu. Iya, jadi itu tadi. Jadi memang kita untuk semua makanan sudah kita siapkan, menu-menunya yang rotasi menu yang perharinya juga kita sudah siapkan. Kemudian juga harganya kan sangat-sangat kompetitif. Harganya sangat standar sekali sebenarnya. Dan all you can eat. Jadi yang kita harapkan bahwa semua orang-orang yang datang ke sini juga menikmati sajian menunya, kemudian masih bisa
beribadah, karena kan masih kita harus ada sholatnya juga, paling tidak nanti kita akan menyiapkan tempat untuk sholatnya juga kayak gitu. Gitu ya. Dengan berbagai catatan prokes juga. Tetap harus prokes Betul. ya tentu Betul. intinya. Nah, nah, itu kan yang tadi 149 untuk yang buka puasa ya. Buka Ya. puasa. Nah, kalau untuk yang paket lebaran itu gimana tuh Mbak Idul Fitrinya? Oh, murah banget Pak ya. Ini sekalian aja kita bocorkan lah. Silakan lah Pak, beneran. Ya udah tanggung ya. Saya juga kayaknya langsung order habis ini. Jadi ya menindaklanjuti mungkin keputusan pemerintah ya, melarang mudik gitu ya. Jadi kami coba memfasilitasi tren market yang ada selama COVID ini di harga rank berapa sih nilai beli kita di kota ini atau mungkin di Sumatera Selatan lah ya. Nah, jadi kami merubah paket lagi karena aturan berubah kan. Ya, Jadi mungkin dulu itu kita kan karena adanya jalan tol baru, orang luar sekarang udah banyak ke sini. Jangankan orang yang dari kita, dari Lampung, malah dari provinsi-provinsi lain kalau tujuannya Jakarta, sekarang sering sekali singgah di mampir di sini dulu. Palembang dulu, nggak di Lampung karena nggak was-was lagi kan. 3 jam 4 jam pasti sampai deh. Pasti terkejar waktunya. Baru kejar ya, di Palembang aja deh stay. Ya itu kan. Jadi karena itu nggak mungkin akan berkurang atau nggak sama sekali. So kami merubah paket lagi. Jadi ya, khusus untuk Lebaran ini harganya menurut saya sih sangat spesial sih. Ya hanya 1.100.000. Bisa stay 3 hari 2 malam di Arya Duta. 1.100.000 3 hari 2 malam. During Lebaran loh. During Lebaran. Itu lagi biasanya kan nggak pernah harga segitu kan? Nggak pernah Pak. Biasanya justru kalau hotel berbintang macam Arya Duta ini 1.100.000 cuma semalam tuh biasanya. Ini 1.100.000. Nggak ketemu itu di Lebaran sebelumnya. Nggak pernah benar-benar. Itu include apa aja Pak kalau boleh tahu? Included dia juga. Oh ya. Maksudnya bookingnya included lewat dia gitu ya. Ya. Kalau include-nya ya sudah termasuk dengan sarapan juga, cuman mungkin di hari pertama kita menunya kita menyesuaikan ala Lebaran lah, gitu. Dan juga bisa menikmati fasilitas seperti kolam renang, gym, ada kids club-nya juga. Salah satu favorit di fasilitas kita ini ada kids club-nya di lantai 3. Jadi kalau orang tua mengajak anak-anak, jadi bisa main ke kids club-nya. Jadi kita kayak ada tempat taman bermain, ada pasir-pasirnya juga. Itu di lantai 3 ya? Lantai 3. Nah, sebelum kita lanjutin, lantai 3 ini kayaknya Arya Duta punya spot yang baru Pak ya kalau nggak salah ya? Betul. Itu apa tadi namanya? Ada bocoran dikit tuh. Siapa yang mau jelasin? Tempat favoritnya Bapak. Berarti Bapak aja yang jelasin nih kalau gitu. Ya, kalau nama sih sebenarnya tempat ini sebenarnya sudah ada sebelumnya. Cuman kami coba rubah lah ya, supaya ini lebih bermanfaat untuk ya customer kami lah. Jadi kita lihat juga tempat ngopi, nongkrong di Palembang ini antusiasnya kan luar biasa ya. Kedai kopi berjamuran. Kedai kopi berjamuran dan saya sampai joking ya sama teman-teman, ini wong kita ini nggak makan ini lah, nggak makan malam nggak di rumah, pada nongkrong semua penuh warung kopi kan. Nah, terutama tamu-tamu kami yang di sini nih, kan kita ini kan banyak tamu repeater ya, tamu-tamu repeater semenjak hotel ini buka banyak sekali udah, oh nggak ada perubahan gini-gini aja katanya kan. Ini apalagi yang paling parah dulu pacaran atau teman-teman ngumpul di sini sekarang sudah berkeluarga punya anak di sini kan. Ya kok nggak ada perubahan, udah punya anak apa fasilitas buat anak misalnya. Nah, Ampera Garden ini akan kami set up ya untuk nongkrong santai lah. Ya nongkrong santai mau sore maupun malam hari. So untuk puasa pun nanti ini kita akan kejar supaya ini selesai sebelum Ramadan. Jadi kalau ada yang mau buka puasa, bosan di indoor, mau di outdoor, nah di taman yang ada kolam sedikit, ada ikannya, dan insya Allah ada burung juga. Udah ada burung-burungnya tadi saya. Iya, burung sebagian. Nah, kan bosan juga kita dalam ruangan. Nah di sana kita siapkan juga. Jadi kita kejar itu. Nah
Selain itu kenapa kita ada taman, kita ada apa, melengkapi kit klub yang kita punya yang dibilang sama Bu Mopri. Jadi kelebihan kita sini kan kalau orang berenang kita ada kit tempat bermain, ada ya perosotan, ada pasirnya juga. Nah kita tambahkan dengan itu yang suka burung, yang suka taman, anak. Jadi yang dewasa mungkin orang tua bisa berenang dengan nyaman. Anak-anaknya pun ada tempatnya juga gitu. Kebalikannya, kalau ibu-ibu sama anak-anaknya yang udah bisa berenang udah aman, bapaknya mau nunggu di mana kan boring kan? Iya betul. Boring nunggu, ya nunggunya di Ampera Garden ngopi dulu santai. Benar. Fitness kita kan bersebelahan tuh. Makanya kita buat jembatan. Kenapa namanya Ampera? Ada mini Ampera. Iya, kita buatkan miniatur Ampera Garden di situ. Nah, cocok lah dengan ikonnya kota kita ini ya. Jadi kami namakan itu Ampera Garden. Jadi orang fitness kan bosan dalam ruangan fitness. Nah, ngangkat ini tinggal buka pintu saja. Langsung ke taman. Ambil udara segar dulu, mau minum-minum yang segar atau apa? Ketika sedang atau setelah fitnessnya. Jadi tempat itu kedepannya akan bermanfaat bagi banyak tamu kami lah. Untuk jadi ada opsi fasilitas yang lain ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Sudah mau akad nikah outdoor, boring di indoor kan? Keren banget itu. Tinggal teman-teman dekor sedikit selesai itu Pak. Benar-benar area itu jadi one stop holiday kayaknya. Makanya semuanya udah ada di sini lah kayak gitu ya. Mau arisan silakan, mau ngumpul-ngumpul ibu-ibu, sosialita silakan kita Tapi tetap dengan prokes. Ya itu pasti. Memang kalau mau ini prokes terus ya. Iya, makanya dia sehat sendiri loh. Iya, makin subur Pak. Pokoknya kalau lihat Mbak Mopi ini semua masker diingetin semua. Pak Jam lupa lah ini yang ngomong prokes langsung. Nah, jadi teman ngobrol di lantai 3 Arya Duta ini sudah ada satu spot yang baru namanya Ampera Garden. Mungkin ada yang pengen foto di Ampera tapi agak bingung gitu kan, macet dan ramai. Nah, di sini ada di miniaturnya saja nih. Miniatur jadilah gitu. Udah sampai dari Palembang tuh. Udah sah ke Palembang. Betul. Nah, Pak berarti bisa dibilang Arya Duta sudah menyiapkan banyak hal ya untuk calon pengunjung nanti nih di masa liburan puasa kayak gini ya. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu jauh-jauh lagi. Harganya tuh sangat menarik sekali Pak. Dengan 1.100.000 bisa dapat nginep 3 hari 2 malam dengan fasilitas yang segudang dan menikmati makanan-makanan yang oke punya dari chef terbaik se Sumatera Selatan. Bang Arya Duta top deh. Habis ini jangan lupa ya, kita langsung booking. Nah, ngomong-ngomong booking nih, saya jadi inget. Yang paling dapat best price itu paling bagus dari mana Pak? Kalau mau pesan? Oh pastilah. Ini masternya Pak. Masternya ya. Master. Best price-nya dari website kita. Best price-nya dari website ya. Pasti. Dibandingin yang website yang lain-lain gitu. Paling benar itu pakai website-nya Arya Duta. Kenapa harus website-nya Arya Duta? Wah, saya sangat setuju sekali pertanyaan ini. Jadi kalau untuk di website-nya Arya Duta, harga kita sangat kompetitif dan tidak jauh beda sama website yang lain. Dan di websitenya Arya Duta itu kita selalu menghadirkan edit value yang lain. Contoh misalnya seperti kalau misalnya dengan harga sekian nanti sudah dapat sudah termasuk dengan makan malam ataupun makan siang begitu. Iya, bukan jadi cuma ada breakfast doang ya, berarti ya? Enggak hanya breakfast, jadi makan bisa 2 kali ataupun juga nanti sudah laundry-nya bisa ada di luar dari yang dan lain. Kemudian juga sudah termasuk dengan misalnya ada drop dan pick up service ke bandara. Jadi memang harga yang kita tawarkan di website itu sangat kompetitif sekali. Jadi jangan ragu untuk sebelum booking ngecek dulu aja harga. Arya Duta websitenya Arya Duta berapa sih harganya? Bisa dilihat-lihat aja dulu, di searching dulu. Nama websitenya apa Pak? Nama website aryaduta.com. www.aryaduta.com ya. Berarti dibandingkan .com yang lain sebenarnya lebih ya, secara value lebih menarik kalau langsung pesan di websitenya officialnya Arya Duta. Ada yang lebih murah lagi daripada itu. Apa Pak? Direct saja ke DOS-nya langsung ke direct offsell-nya. Boleh taruh nomor teleponnya di sini ya. Boleh enggak? Bawa ini ya. Langsung terkenal lah langsung jadi selebgram Pak habis ini. Sudah ada tim saya selebgram. Ada ya. Paketnya jalan-jalan. Tapi enggak pernah jadian. Cuma jalan-jalan. Jalan doang jadian kagak. Masih mending Pak jalan doang, jajan kagak. Lebih sedih lagi gitu. Makanya kalau mau jalan-jalan Arya Duta aja, tetap kayak jualan dong kayak gitu. Nah, selain itu ada promo-promo lain mungkin
Ya, kalau untuk promo memang kita banyak promo di food and beverage-nya juga serta di sport and recreation-nya. Jadi kalau misalnya kita kulik ke ini dulu ke food and beverage. Setiap malam Minggu kayak sekarang. Ini malam Minggu loh. Malam Minggu hari ini ya, dan kita masih kerja ya. Kita masih kerja. Emang totalitas deh. Emang. Kayak curhat. Kalau untuk malam Minggu kita ada barbecue night. Barbecue night. Malam Minggu. Jadi untuk satu orangnya sangat murah sekali, hanya 125.000 per orang. All you can eat. All you can eat. All you can eat barbecue 125.000 per orang. Tapi kalau misalnya untuk hari-hari biasa, kita juga ada paket namanya seafood tumpah. Jadi kapanpun bisa order. Seafood tumpah, kalau kata bapak saya, seafood berserak itu mau pergi katanya. Karena ditumpahin. Karena ditumpahin. Ditumpahin memang. Ditumpahin di atas meja. Iya, karena itu ditumpahin di atas meja, jadi kita bisa makan pakai tangan. Wah, enak banget itu. Tapi harus cuci tangan dulu. Oke. Masker. Dan makan buka masker dong, Mbak. Dan barbecue itu tadi itu kan 25.000 kan. Itu kalau datang langsung ke sini. Kalau nginap di sini, itu bisa diskon lagi 20%. Betul. Nginap di sini diskon lagi 20%. All you can eat. Khusus tamu yang nginap di sini kita diskon lagi. 20%. Selain itu ada apa lagi, Pak? Selain itu kita juga ada namanya paket makan bersama. Jadi start mulai dari harga 75.000 untuk satu orangnya. Oh ya, tadi kalau untuk yang seafood berserak tadi harganya 150 untuk 2 orang. 150 untuk 2 orang. Iya, untuk 2 orang. Seafoodnya yang melimpah gitu ya. Kenapa minimum 2 orang? Karena satu orang kayaknya nggak enak tumpah satu orang kan. Iya, nggak seru kayak gitu. Nggak sehat tuh, sakitnya tuh. Situ sehat gitu kan. Makan sendiri loh. Habis itu langsung kenceng juga Mas. Kolesterol juga. Nggak enak kan, sakit cuma satu orang kan, berdua lah hidup semati. Jangan Pak, nanti malah mampir ke sebelah situ. Kan paket komplit gitu. Paket komplit. Mau ke mall, mau rumah sakit ada ya Pak. One stop bener-bener Pak. Nah, jadi pengen nanya, kalau saya pengen ngopi ada paketnya juga nih? Ada dong, favorite-nya bapak saya. Oh, itu berarti bapak aja yang bilang. Nanti jadi kayak saya. Ya, kita sebenarnya ada kopi kubo namanya. Sebenarnya kopi cubo ya. Itu bahasa sini ya. Cubo itu coba katanya ya. Jadi kita bikin kopi itu sebenarnya kopi, tapi cara penyajiannya saja yang berbeda. Yang beda itu kopi kita bekukan. Nanti di-serve dengan milk. Dan ada lagi kopi cubo avocado. Jadi mix kopi dan alpukat. Itu start from berapa? Tapi saya nggak bisa juga jelaskan. Ke sini cubo lah. Nah, cubo. Kalau nak nyubo datanglah kemari. Nggak usah berlama-lama lagi. Langsung kemari, langsung nyubo nih ya. Begancang. Begesah. Langsung datang kemari. Nah, itu kan tadi food and beverage. Tadi katanya ada sport recreation. Ada apa aja juga nih Pak promonya Pak? Ya, kalau untuk promo sekarang masih ada promo untuk ladies program. Jadi untuk bisa sekalian yoga dan nge-gym di kita. Jadi sekarang ini member gym kita itu sudah semenjak kita promo itu luar biasa antusiasnya. Jadi setiap hari Rabu dan Jumat itu untuk yoga, kemudian untuk setiap hari mereka bisa menggunakan fasilitas nge-gym kita. Nge-gym ya. Untuk ladies program. Tapi untuk laki-laki, untuk pria juga ada. Ada program ada juga. Dan lagi promo semua Mbak ya? Lagi promo semua. Promonya dari berapa tuh Mbak? Kalau untuk ladies programnya 350.000 untuk 1 bulan. 1 bulan. Setiap hari monggo. Setiap hari silakan, bebas ya. Kan kalau 1 bulan tuh maksimal berapa kali kayak gitu? Silakan. Ini sepuasnya. Sampai otot betas lah. Sojian, kalau orang Palembang sojian Pak itu. Silakan, mau tiap hari pagi mau silakan. 350.000 fitness sojian, nah laju lah di Arya Duta. Asak tahan bayar badannya. Yoga juga kalau di saat tertentu mereka peminatnya bareng gitu ya. Mereka buatnya di atas. Di helipad. Keren banget. Dan itu pemandangannya luar biasa. Keren. Sore-sore pas sunset mereka buat di sana atau pagi-pagi sekali. Itu jadwal yoganya berapa tuh? Kayaknya boleh deh sekali-kali. Boleh kan cowok kan yoga? Boleh. Hari Jumat sama hari Rabu sama Jumat. Hari Rabu. Sekarang ini lagi trennya berzumbaria. Oh iya, ada zumba juga. Ada. Zumba. Kan heboh gitu kalau zumba gitu kan. Jadi untuk ibu-ibu dan juga remaja, kalau misalnya untuk zumba kita di lantai di helipad kita. Berzumba. Keren banget tuh.
langsung kelihatan semuanya gitu kan. Itu seluruh kota Palembang. Iya, kelihatan kelihatan semua. semua. 360 derajat tidak ada yang menghalangin. Iya. Helipad coy, bukan rooftop, Bukan, helipad. ya di Gitu. helipad, di helipad. Bukan di rooftop lagi sekarang. Price-nya berapa tuh Mbak kalau untuk Zumba Kita dia? maksimal itu untuk minimum itu untuk 10 orang. Oh, harus ngomong Iya, untuk 10 orang dan itu starting harga 100.000 per orang. betul. Oh, Jadi kalau misalnya ada grup, ada geng gitu loh kan, biasanya kan ada bestie lah, bestie, gitu. BFF Bestie, ya. BFF gitu, satu geng gitu, 10 orang silakan. Cocok kan? Iya, cocok. Habis Zumba, sore malam makan barbeque. Iya. Habis tenaga terkuras malam minggu, Itu ngumpul-ngumpul kan. Itu bukan ngerangin berat badan, tak nambah berat badan gitu. Jadi Harus pengen makan. Biar imbang gitu. Zumbanya di helipad, turun ke lantai 3 langsung seafood tumpah. Wah, siput tumpah. Ngopi-ngopi lantai 3 dulu Ngopi lantai nih. tiga, gitu. Oke deh. Kayaknya Arya Duta memang benar-benar banyak perubahan ini. Kayaknya banyak promo yang menarik. Serius deh, saya jadi tertarik untuk sering datang ke sini. Ayo. Apalagi promo tadi tuh Idul Fitri menarik Betul. banget tuh staycation. Ya itu harus booking cepat loh. Masuknya cepet. Abis ini Pak, Limited edition. Limited edition 12 sampai 15. bisa dicicil. Itu 12 sampai 18. 12 sampai 18. During Ramadan, During Ramadan aja. during hari raya aja. Oh, Iya. oke. Ya, kalau yang tadi kan Ramadan tuh paket Ramadan 145, tapi untuk setelah dari tanggal 15 sampai tanggal 31 Mei juga kita punya juga paket halal Halal bihalal. Nah, harganya Harganya sama. sama. Harganya sama juga. Ya, Harganya sama. 149.000. 49.000. Nah untuk booking untuk yang tadi halal bihalal dan itu bisa langsung datang ke Arya Duta atau hubungin di Bisa. nomor mana nih, Mbak? Bisa melalui reservasi Arya Duta, bisa melalui WhatsApp-nya Arya Duta juga bisa. Nomornya boleh di-sharing ke teman-teman. Kalau telepon kita di 0711 38 38 38 dan nomor telepon saya Iya. di sini. Mbak Mopri, DOS-nya tadi ya. Soalnya Mbak Mopri ini juga punya target Pak. Iya. Mau jadi selebgram ya. Oh my god. Timnya ada yang selebgram, nggak Ada, masalah ya. ada tim saya. Semua seleb ada di dia. Ada selebgram. Ya baiklah Pak, perbincangan yang sangat menarik sekali, tidak terasa sudah hampir 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol. Nggak kerasa banget. Nggak terasa, Iya. 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 Makanya undang kita lagi dong. Pasti dong, pasti. Soalnya produser saya juga udah ngode-ngode. Oh gitu ya. Suruh minta diundang lagi ya. Pura-pura lihat sana aja kita. Program sana ya. Udah, Mas. Kan ada kaca kelihatan. Iya. Ya, kita ngeliat ke bawah aja ada barbeque kan. Oh, iya. Jangan lihat ke kaca. Ya baik Pak Rizal, sekali lagi kami ucapkan Thank you, terima Pak. kasih Terima banyak. kasih banyak. Mbak Mopri, terima kasih banyak. Dan semoga okupansinya makin meningkat tentunya. Amin. Dan buat teman ngobrol yang sedang mencari pilihan untuk liburan, untuk staycation, untuk wedding juga, dan mungkin ada yang mau graduation atau mungkin ada korporasi-korporasi yang mau bikin event-event korporasi, bisa langsung ke Arya Duta karena di sini sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Karena memang saya waktu datang itu tuh benar-benar diperhatikan semuanya, maskernya, apalagi hand sanitizer, cuci tangan dan lain-lain. Dipastikan semua pengunjung dalam kondisi yang sehat. Dan tentu saja teman ngobrol, jangan lupa untuk tetap saksikan Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan juga jangan lupa saksikan Ngartis on the Go khusus untuk review berbagai macam hal setiap hari Kamis juga jam 7 malam. Dan tentu saja dari The Lounge Arya Duta, saya Vano bersama Pak Rizal dan Mbak Mopri pamit undur diri. Akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao!